Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Ibrani pasal 6. Pasal 1 sama pasal 6 ada satu bagian membicarakan Yesus jalan ke jalan penderitaan. Yesus dengan firman-Nya Tuhan berikan kepada kita. Dia yang paling besar. Dan di sini kita sampai ke pasal ke-6. Dan apa pengaruhnya kepada kita dan kita bagaimana meragukannya. Dan yang di depan sampai sekarang ini kita mesti mendengar apa yang Kristus katakan, apa yang Rasul beritakan. Tuhan dengan kekuatannya Roh Kudus memberitakan kepada kita dan kita mesti mendengar. Dan kita mesti terus berpegang kepada Kristus, apa yang sudah Kristus berikan kepada kita, dan maka kita mesti mendengarkan firman-Nya. Kemarin kita membahas banyak orang mendengar tapi mendengar tidak dengan jelas. Jadi dengan apa yang sudah didengar dan tidak dengan pemikirannya, tapi sudah mendengar tapi pemikirannya tidak bergerak, ya, ada dicerna maksudnya. Jadi sudah mendengar seperti tidak mendengar. Ini yang Yesus katakan. Yang sini yang kata Tuhan katakan ini adalah firman. Jadi di sisi lain dia tidak mendengar dengan jelas. Jadi bisa mendengar, dia tidak dengan kepercayaan di dalamnya untuk jadi semua itu tidak didengar dan tidak diterima. Kamu tetap kamu. Kamu tetap di sana dan masih di dalam kelemahan. Jadi itu ada satu bagian yang kamu tahu. Jadi kita hari ini bisa memberitahukan kepercayaan itu apa. Apa yang sudah kamu dengar dan semua pemikiran kamu jadi dulu kamu mengadakan ini dan sekarang kamu sudah mendengar tapi kamu mendengar tidak masuk ke dalam pemikiran kamu. Jadi kamu masih tetap di dalam fondasi ini. Bukannya seperti Kristus yang sudah memberitakan Injil ini. Jadi ini dikatakan tidak mempunyai kepercayaan. Jadi kamu mendengar tapi tidak bisa masuk. Jadi dengan begini tidak bisa. Jadi kita mesti meninggalkan pemikiran yang lama, ya. Jadi kamu sudah percaya sudah lama dan kamu mempunyai satu pekerjaannya. Jadi waktu kamu percaya sama Tuhan sudah lama, kamu semestinya menjadi guru dan kamu bertumbuh dewasa. Tetapi kamu tidak bertumbuh dewasa, kamu tetap di sana. Dan kamu masih tetap minum susu tapi tidak bisa makan makanan yang keras. Maka kamu masih tetap di dalam keadaan seperti ini karena kamu tidak dengar benar-benar mendengar dan kamu tidak berpegang pada Kristus. Apa yang Yesus Kristus kerjakan, jadi sama kamu tidak ada hubungannya. Jadi saya di sini memberitakan sebenarnya manusia mempunyai pemikirannya sendiri. Mendengar firman-Nya Tuhan, mendengar firman-Nya Tuhan dan mengalami pengalaman dengan Tuhan. Saya melihat gereja 611, ya, banyak yang mengalami Tuhan dan kita banyak memahami firman-Nya Tuhan.
di dalam renungan pagi, firman Tuhan, kebaktian, dan juga di dalam di sel grup ya, kita mendengar firman Tuhan. Di saat saya pagi ini membaca Ibrani pasal ke-6, saya mulai awal lagi membaca. Emang tahun kemarin sudah membaca dan dahulu juga sudah membacanya, dan di Ibrani pasal ke-6 memang sudah baca berapa kali. Dan membaca masih belum memahami, dan selalu bertanya, apakah sekali percaya mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan pagi ini saya mendapatkan satu yang istimewa dan ingin berbagi kepada kalian. Dan seperti Kristus adalah imam besar mendapatkan satu keselamatan. Dulu kita membahas ini belum memahami. Jadi pagi ini kita merenungkan apa artinya dan apa yang dikatakan oleh Paulus, apa artinya. Ya sekarang kita andalkan. Ya sekarang kita pahami uang, keamanan, dan juga vaksin, dan rumah, dan baju juga keadaan perekonomian atau pemerintahan, peraturan pemerintah yang baik, dan kita selalu mengejar ini. Dan yang kita semua yang kita pegang adalah tentang keadaan dunia ini. Dan kita melihat dunia ini sangat penting dan kita jalan ke jalannya dunia ini. Tapi dunia ini akan berlalu. Suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Walaupun kita belum meninggalkan dunia ini. Dan Yesus akan datang kedua kalinya. Terus ada langit dan bumi. Dan semua akan berlalu. Dan sekarang apa yang kamu andalkan, apa yang kamu kerjakan, fondasi kamu yang kamu dapatkan. Bukannya seluruhnya abadi, kekal. Kita di sini, di saat seperti Kristus ya dulu, dan dia terhubung dengan malaikat dan juga terhubung dengan kekuatan, memakai caranya sendiri. Dan mereka berkata, saya tetap percaya pada Yesus tapi berpegang pada dunia. Dan saya menyembah Yesus, dan saya juga menyembah malaikat, dan saya melakukan pekerjaan yang lain, dan saya tentram, damai, dan saya dengan harta yang berkecukupan dan seluruh keluarga damai, tentram, dan sini baik. Dan bisa kita melakukan ini, permasalahannya di mana? Dan kita kehilangan kehidupan kekal. Sekarang kita juga sama. Jangan Tuhan yang berikan pada kita pengharapan itu kehilangan. Yaitu Tuhan akan memberikan pada kita berkat yang selamanya, yaitu hidup yang kekal. Itu jadi dengan kehidupan kekal, harga yang mahal ini, bagaimana kita menentukan kehidupan kita, bukannya kehilangan kehidupan kekal. Jadi merasa hidup kekal itu tidak ada. Jadi maka kita jalan sampai ke jalannya sekarang ini. Jadi hari ini sangat bersukacita. Tapi di saat kita bertemu dengan Tuhan dan sangatlah permasalahan ini sangat besar. Jadi masalah Rasul Paulus berkata kita mesti meninggalkan cara dari ketentuan Kristus dan kita menjadi orang yang dewasa. Pasal ke-6, kita masuk ke pasal ke-6.
Saya memberi tema menentukan, merasa kita masuk di dalam kehidupan kekal di Yesus sampai menentukan sampai selamanya. Menentukan kita masuk di jalannya Yesus sebenarnya misi kita menentukan jalan kita sampai kekal selamanya itu imam besar adalah Yesus, dan besok sekuat tenaga sampai selamanya. Sampai selamanya itu kata-kata ini sangat penting, bukannya yang jalan yang sekarang ini, bukan yang keadaan sekarang ini, tapi juga termasuk yang akan datang sampai selama-lamanya. Kita membagi 3 bagian, ayat 1 sampai ayat 4, ayat 1 sampai ayat ketiga, masuk sampai seutuhnya. Ibrani pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meratakan dari dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat kedua, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, perbangkitan orang yang mati dan hukuman kekal. Dan itu yang akan diperbuat jika Allah mengizinkannya. Dan jika Tuhan tidak berbuatnya, jadi kita jangan melakukannya. Ayat 1 dan 2 sangatlah penting. Sebab itu Rasul Paulus katakan dari pasal ke-5, sekarang kita memasuki pasal ke-6. Maka di sini dikatakan sebab itu. Jadi kalau diterjemah therefore ini yaitu satu perundingan. Yaitu terjemah yang sebenarnya through this, melalui semua ini, melalui yang atas apa yang dikatakan, atau kata satu lain lagi well off. Jadi keadaan seperti ini dan banyak yang sudah dibahas, ini yang benar. Jadi maka mesti begini. Mari kita tinggalkan asas pertama dari Kristus. Jadi di sini jangan kita terjemah menjadi sebab itu, karena Kristus sudah melakukan semuanya, dan kita dengan begini kita mendengar. Jadi kita terjemah karena terlalu banyak bahasa Inggris, maka terjemahannya diganti dengan Pastor Ruby. Having gave the beginning. The having gave the beginning to Logos. Jadi dengan firman-Nya Tuhan,
kita sudah mendengar, maka kita mendengar firman-Nya Kristus. Maka pergi meninggalkan firman ini yang sudah dari firman-Nya Tuhan. To the flow go, to flow goes. Jadi dengan sekuat tenaga sampai seutuhnya. Jadi kita dengan sekuat tenaga sampai seutuhnya. Dan sama juga permasalahan ini juga sama. Not again the foundation, the first repentance. Jadi tetap menekan dari bagian fondasi ini. Jadi bukan di dalam fondasi puding ini. Jadi Kristus sudah menjadi firman, pemberitaan firman. Jadi sudah dinyatakan ada. Jadi kita masuk lagi ke dalam bagian ini. Jadi Kristus ada fondasinya kita. Jadi bukan bagian fondasi ini. Jadi fondasi ini bagaimana? Jadi ini yang mesti dibicarakan. Not against the foundation the textbooks and faith not in God and faith in God. Sebenarnya ini yang saya salah. Kita terjemah juga terjemahnya salah. Terjemah yang asli not faith in God. Sebenarnya on. Not is, not into. Jadi kita membicarakan kepercayaan faith. Jadi kita terjemah jadi about God. Jadi ada hubungannya. Jadi Kristus sudah menyatakan seluruhnya dan sampai membimbing kita sampai ke kursi rahmat. Jadi kita ada terhubung dengan Tuhan. Jadi kita mesti meninggalkan semua peraturan yang dibuat manusia pada Kristus. Jadi maka kita mesti tumbuh dewasa, menjadi orang dewasa, menjadi orang yang seutuhnya. Jadi kita jangan mengikuti tentang kematian yang ada hubungan dengan hukuman Tuhan, peraturan. Jadi don't get the foundation, the foundation that word from God. Jadi jalan kematian. Jadi ada hubungan dengan kepercayaan pada Tuhan. Itu fondasinya. Jadi ini dikatakan apa? Jadi jalan kematian fondasinya itu jadi dengan kepercayaan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Jadi dari pembaptisan, jadi penumpangan tangan, kebangkitan orang yang mati, dan hukuman yang kekal. Ini semuanya. Jadi sini Rasul Paulus katakan dulu murid-murid percaya tentang semua ini, percaya ke semua ini. Jadi tentang
kematian. Jadi ada hubungan dengan percayaan dengan Tuhan, jadi tidak benar. Jadi tidak ada. Jadi hanya ada kaitannya saja. Jadi tidak bisa masuk. Jadi kepercayaan tidak masuk ke dalam ini. Jadi semua fondasi ini. Jadi ini hanya sebagian fondasi. Jadi pemikiran mereka hanya sampai fondasi ini doang. Jadi sudah tentang pembaptisan, penumpangan tangan. Jadi memberikan baptisan kepada orang mati. Jadi tidak dipastikan dia mendapatkan keselamatan, maka dia mati, kita sekali lagi memberikan pembaptisan dan pembaptisan yang lainnya, yaitu penumpangan tangan, berbagai ajaran penumpangan tangan maksudnya ya, dan memberikan berkat bagaimana menumpangkan tangan dan berdoa dan yang lainnya, dan juga menghukum yang kekal, dan pengajaran kebangkitan orang mati. Orang mati bagaimana supaya dia bisa bangkit? Ya, ini di dalam Kristus bagaimana kita mengira foundationnya. Dari situ dalam ajaran yang tradisional mereka mengajarkan. Jadi maka firman Tuhan datang kepada mereka dan mereka sudah mendengar, tapi mereka tetap melakukan tradisi yang lama, tapi mereka tidak mengikuti Kristus. Dan di sini Rasul Paulus berkata, kamu mesti meninggalkan semua peraturan yang lama, tradisi yang lama. Kamu mesti sudah mendengar, kamu mesti mengikuti Kristus. Kamu jangan lagi dalam dasarnya ini. Jadi kan dasar ini adalah jalan kematian. Melalui kematian dan ada hubungan dengan kepercayaan Tuhan. Menjadi dasar kita bertobat. Yaitu bertobat, menyesal. Jadi kata menyesal ini sangatlah penting. Dengan ini saya berkata pada kalian dengan sangat jelas ini supaya kalian memahami Ibrani pasal ke-6. Sebenarnya Rasul Paulus berkatakan kita mesti meninggalkan ini dan tentang ada hubungan dengan kepercayaan kita dan juga baptisan kita, dan kita mesti meninggalkan, kita mesti sampai masuk kepada seutuhnya, dan Kristus sudah memberitakan semua yang seutuhnya. Jadi nanti kita akan membahas keutuhnya itu apa. Jadi kita memberitakan satu seutuhnya itu tentang semua kehidupan kita dan firman kita, dan juga jadi di Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 7 tentang memberitakan tentang karakter dan kehidupan kita. Dan di sini firman dikatakan satu kali selamat dan selamanya selamat. Dari pertanyaan ini ada pertanyaan yang sudah Sarah dipertanyakan. Jadi maksudnya Rasul Paulus bukan begini. Dan dia membicarakan hal ini, tapi kita mempunyai pemikiran hal yang lain. Dan di sini kita selama ini membaca Ibrani pasal 6. Ya, Ibrani pasal 6 akhirnya kita jadi mengerti banana. Jadi kita hari ini saya ingin supaya didapatnya itu apple. Dan kita masuk ke tema yang kedua. Ayat 4 sampai ayat 12 saya ingin mencobanya.
mulai kembali kepada penyesalan dari ada hubungan dengan kepercayaan dari Tuhan. Jadi tema pertama kita mesti meninggalkan bagian ini. Jadi kita jangan dalam penyesalan kematian ini dan kita juga kepercayaan ini. Jadi kepercayaan ini ya ada hubungan dengan kepercayaan Tuhan. Faith on God. Faith about God. Bukan not faith in God. Bukan di dalamnya Tuhan. Jadi ada perbedaan yang sangat besar. Jadi saris hubungan. Jadi fondasi ini tu pembaptisan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal dan penumpangan tangan. Semua ajaran ini. Jadi semua ini tidaklah dewasa. Bukan di dalam Kristus. Jadi kita mesti meninggalkan semua ini, kembali kepada Tuhan yang seutuhnya. Jadi di sini di tema kedua kita katakan boleh kita meninggalkan. Kenapa? Dan dia berkata, ayat keempat ya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Ayat ke-6, namun yang mutlak lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat ke-7, sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Kita mulai dari ayat keempat. It is impossible. This one and nice. Jadi orang yang sudah diterangi. Nanti akan kita bahas ini yang diterangi itu apa. Orang yang bagaimana? Mereka itu tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Ayat 4 ini tidak dijelaskan. Ayat 4 ya. Jadi sebab mereka pernah diterangi hatinya itu sudah pernah mengecap karunia surgawi dan juga ada bagian dari Roh Kudus. Dan itu memberitakan bagian lagi. Jadi mengecap karunia surgawi dan dia mendapat bagian dari Roh Kudus. Jadi sudah pernah menerima mengecap remanya Tuhan, yaitu karunia. Ini diibaratkan apa? Jadi menunjuk kita orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah diterangi. Dan ada karunia dari Roh Kudus dan ada heavenly gift. Jadi ada bagian dari Roh Kudus dan kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. That take us as Holy Spirit. Ada juga good rhema of God. Dan yaitu Yesus sendiri. Yaitu good ada rhema-nya sendiri, ada firman-nya Tuhan sendiri.
Dan kita sudah mendengar dan sudah menerima. And the word and the power and the come. Dan kita sudah melewati karunia dari Roh Kudus, ada kekuatan. Dan kita sudah mendengar karunia ini dan sudah mendengarkan karunia, dan juga ada bagian dari Roh Kudus dan juga ada kerajaan surga, ada bagiannya. Jadi for it is impossible. Jadi bagi orang ini ya, dan kita sudah mendengar firman Tuhan dan ada kekuatan Roh Kudus, dan kita ada bagian dari Roh Kudus dan kerajaan surga, tapi it is for this impossible. Impossible itu apaan? Meninggalkan terhadap orang ini tidak mungkin mereka meninggalkan meninggalkan firman yang sudah didengar, meninggalkan Roh Kudus, meninggalkan firman, permintaan firman ini. Just fall away again di sini. Jadi kembali seutuhnya meninggalkan. Jadi kita diurapi Roh Kudus, ada karunia surgawi. Jadi kita ada bagian dari Roh Kudus dan ada hubungan dengan karunia surgawi. Jadi ini juga menceritakan tentang murid-murid yang dulu dan juga seperti kita juga sekarang ini, dan kita sebagai saudara-saudara yang gereja 611, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita ada hubungan dengan kerajaan surga, ada hubungan dengan kerajaan surga, dan juga kita adalah pemimpin dari bangsa-bangsa. Again. Jadi semuanya sudah berlalu. Jadi kita jangan sampai mulai dari sekarang ini sampai selamanya. Jadi pemulaan sampai sekarang dan ada hubungan dengan Tuhan. Kita tidak mungkin di dalam karunia surgawi ini, dalam bagian kerajaan surga ini dipisahkan, kembali kepada penyesalan. Saya menerjemahkan begini, dan saya merasa sangat seimbang dengan pemikiran Rasul Paulus, apa yang diterjemahkan. Jadi hari ini kita menerjemahkan, kita jangan lagi kita meninggalkan dan nanti kita menyesal. Jadi maksa ini ada satu sekali percaya ada mendapatkan keselamatan ini. Dan sekarang sudah percaya, tetapi ada kelemahan, dan tidak bisa lagi menyuruh dia menyesal lagi. Dan saya dengan terjemah seperti ini, dan saya akan menerjemah sampai pasal yang 7 dan ke-8. Jadi sini tidak menjelaskan sekali percaya akan mendapatkan keselamatan seutuhnya. Dan di sini katakan kita tidak bisa lagi dengan sekali lagi untuk menyesal, dan karena sudah dalam
langit ini sudah percaya ini, maka kamu mempunyai keremahan dan tidak lagi bisa eh, bertobat. Dan seperti dalam satu bagian tanah ini, dan kita akan terjemah sampai kini. Tapi hari ini saya tidak ingin terjemah dengan begini. Dan kita pernah mengecap karunia surgawi, dan kita tidak lagi kembali lagi ke bagian penyesalan ini. Kita sudah mendengar dan kita ada bagian bersama Kristus. Dan kita tidak akan kembali ke kematian ini. Dan pasti tidak mungkin mati kembali ke sana. Dan di sini impossible. Jadi karena kita sekarang sudah mengecap karunia surgawi, dan kita tidak mungkin kembali lagi ke bagian masa lalu, pengesarannya yang lalu. Dan terjemah yang asli di pasal 6 ini, sebab itu di terjemah asli itu tidak ada. Bisa mereka dari mengecap karunia surgawi dan mereka meninggalkan, dan itu tidak mungkin. Jadi dengan begini anaknya Allah mereka salibkan dan mereka menghinanya di muka umum. Jadi dengan the fell away, jadi mereka tuh menyalibkan anaknya Allah bagi mereka dan menghina di makan umum. Itu possible, yaitu dengan menyalibnya di kayu salib. Dan mereka sudah meninggalkan. Jadi mereka sudah bersama Kristus dan mereka sudah meninggalkan dan sampai tempat ini, dan mereka menyalibkan Kristus Yesus di dalam kayu salib. Yesus itu bagian tanah ya. Jadi saya bagi kita kasih bagian kasih kurungnya, kita jangan lihat dulu. Yaitu sebab tanah yang menghisap air hujan, ya tanah ini. Itu ayat ke-7 ya, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tanah ini pas untuk kita tanam karena sudah ada air hujan, turun hujan. Jadi tanah ini sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi dia menghasilkan semak duri dan lupat duri. Tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk dan berakhir dengan pembakarannya. Dan kita sudah menikmati mengecap karunia surgawi. Dan air hujan ini sudah turun dan kita sudah sepantasnya untuk ditanam. Dan kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dan kita mendapat berkat dari Allah. Tetapi yang dihasilkannya ada semak duri dan rumput duri, tapi tidak menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang Tuhan inginkan. Maka ketika ini mesti berakhir dalam pembakaran. Dan tidak mungkin begini. Dan tidak mungkin begini. Dan karena kita ada bagian dari Kristus dan kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Jadi kita di dalam berkatnya Allah ini kita mendapatkan sayur dan tumbuh-tumbuhan, bukannya menghasilkan rumput dan duri. Ayat 12, ayat 9 sampai 12.
Dari sini Paulus menghimbau mereka, dan kata Paulus, Rasul Paulus, tidak mungkin kita berjalan ke dalam kematian. Apakah Rasul Paulus sudah mengatakan mereka sudah jalan kematian itu? Jika benar, dan mereka akan menerima dalam kutuk, tapi berkata mereka pun tidak. Tapi ada bagian orang yang begini, tapi kamu tidak. Ayat 9 ya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Dan saya juga berkata pada kalian, saya berkata begini tadi, kalian tuh tidak begini. Dan saya percaya apa yang kamu kerjakan lebih kuat. Kamu tidak begini. Kamu lebih kuat daripada mereka. Yang ini bertobat, menyesal dan dalam kematian ini dan semua apa yang mereka kerjakan. Tapi kamu tidaklah begini. Kamu juga tidak akan begini, tapi dia mengandung keselamatan dan tidak memahami apa itu mengandung keselamatan. Apakah satu sekali keselamatan mendapatkan keselamatan kekal sampai selama-lamanya, atau mengandung keselamatan yang mengandung keselamatan. Dan Rasul Paulus berkata, perilaku kalian itu lebih kuat daripada mereka ini, lebih baik daripada mereka. Jadi lebih baik daripada pemerintah pengajar yang palsu, dan terhubung dengan keselamatan dari Tuhan. Dan kita di sini terjemah jadi mengandung keselamatan yang mengundang. Kita jangan terjemah dengan begini. Dan saya terjemah menjadi terhubung, connect dengan Tuhan. Kamu lebih kuat dari mereka dengan keselamatan, salvation, dan hubung. Jadi kamu mendapatkan keselamatan, salvation. Jadi saya percaya keselamatan, kamu mendapatkan keselamatan, lebih mendapatkan keselamatan. Jadi dikatakan kalian sudah meninggalkan bagian ini, perilaku kalian ini dengan begini. Jadi kita memberikan satu bagian ini dari who, SOAD. Jadi dengan sekarang ini, saya percaya perilaku kalian itu bisa melewati ini, dan kalian itu berpegang pada keselamatan, yaitu berpegang pada Yesus. Yaitu dari yang depan ayat 1 sampai 5, pasal 1 ayat sampai pasal 5. Dan kamu mesti terus berpegang pada Yesus, dan kamu jangan begini, dan kamu mesti sama begini. Dan Rasul Paulus berkata, saya percaya kalian itu berpegang pada Kristus dan berpegang pada keselamatan. Ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya dan pelayananmu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanku satu milik yang pasti sampai pada akhirnya.
Jadi Rasul Paulus berkata, saya sudah melihatkan apa yang kamu kerjakan. Kamu sudah memberikan kasihmu dan yang kamu menerima kerajinan kamu. Dan kamu sudah memperlihatkan kepuasan yang kamu tujukan dalam pelayananmu, dan kamu ada pengharapan yang Kristus kamu kerjakan, maka kamu melakukannya. Dan saya percaya kamu bisa melakukannya, dan kepuasan yang ada kamu ini kamu melakukannya. Agar kamu jangan lambat menjadi betul-betul mereka yang iman bersabar mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi saya menghimbau kalian untuk orang yang bersabar. Ayat 13 sampai ayat 20 itu yang bagian tema yang terakhir. Ya, ini tentang kepercayaannya, yang percaya tentang janji, yaitu tentang Abraham. Dan saya memberi tema Kristus masuk sampai selama-lamanya. Kita sudah berpegang pada keselamatan, dan kita ini ada pengharapan, dan kita mesti tetap berpegang pada Kristus masuk kepada kehidupan yang seutuhnya kekal. Dan kita mesti meletakkan yang dulu, dan kita mesti berpegang pada Kristus sampai suatu tempat. Itu apa artinya? Dan Kristus sampai masuk kita sampai selamanya, sampai ke kursi rahmat. Jadi kita mengandalkan Kristus sampai kepada kursi rahmat, jadi sampai seutuhnya, yaitu penyesalan kematian. Dan kita bersama Kristus ada bagian, kita meninggalkan semuanya ini. Jadi kita mengikuti Kristus dan berpegang pada semua ini, dan kita dengan seutuhnya mengikuti sampai seutuhnya. Jadi tempat ini Tuhan menunjukkan sebagian ini seutuhnya, bukannya. Jadi seperti ini Tuhan terhadap Abraham, dan Abraham sudah mendapatkannya. Dan Tuhan berkata, jadi Tuhan berkata, tidak berkata tempat untuk persembunyian dan menjabarkan keselamatan yang abadi. Jadi kita sekarang akan mendapat bagian membuat engkau berlimpah-limpah, akan membuat engkau sangat banyak. Jadi bisa bersama dengan Yesus kita masuk sampai banyak, dan kita ada kepercayaan kepada Yesus, dan kita berpegang pada perjanjiannya, dan masuk pada semua sangat banyak. Dia adalah imam yang besar dan memahami kelemahan kita. Dia tidak hanya menghapuskan semua dosa kita. Jadi saya ingin kita mempunyai satu pemikiran yang baru. Kita mendapatkan keselamatan bukan hanya dosa kita yang sudah dihapuskan. Kita mendapatkan keselamatan, kita masuk sampai seutuhnya. Jadi keselamatan dari Kristus bukan hanya dosa kita supaya dihapuskan, dan Dia juga membawa kita kepada masuk pada yang selamanya, yaitu sampai sekarang, saat ini kita terima, dan kita sampai bagian keempat ini, yaitu kita terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan hari Sabat dengan Tuhan. Bukannya hanya masuk kepada hari Sabat dan meletakkan semua pekerjaan dan tidak bekerja dan memuji Tuhan, kebaktian. Jika kita datang kebaktian, kita terhubung dengan Tuhan.
ketentraman damai dari Kristus dan kehidupan, kekuatannya, dan juga karakter sifatnya. Saya juga ada bagiannya. Maka saya datang di hadapan Tuhan dan ada hubungan dengan kebersamaan dengan Tuhan dan membawa kebersamaan dari Tuhan, dan setiap orang datang sampai ke bumi menjadi berkat bagi banyak orang. Damainya Kristus sampai tempat ini. Ini yang kita katakan dengan seutuhnya. Bukan yang membicarakan betapa kamu kudusnya, sehari kamu puasa berapa kali dan setiap hari baca firman Tuhan 20 pasal dan membeli persembahan dan menolong orang miskin. Bukan ini. Bukan, tapi menunjukkan dosa kita dihapuskan, kita berpegang pada Kristus dan terhubung, datang pada ada hubung dengan Tuhan, dan juga membimbing banyak bangsa-bangsa, dan mohon Tuhan membantu kita. Yesus, kami datang. Kami memuji-Mu dan kasih-Mu.
Saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan kita, kita memuliakan Tuhan kita, Dia pantas kita puji. Kita masuk kepada imam besar. Kita memujinya. Tuhan kami selama-lamanya milik-Mu. Engkau memberikan semua keselamatan yang besar. Bukan tidak hanya dengan firman murid-Mu yang memberitakan firman ini, tapi dengan menyatakan mujizat tentang pemberitaan firman ini. Tuhan kami masuk di dalam bangsa-bangsa ini. Tuhan kami di hadapan-Mu, kami mendengar. Kami mesti mendengar. Tuhan firman-Mu masuk di dalam hati kami. Tuhan hari ini Engkau berkata, it is impossible. It is impossible. Tidak mungkin. Tidak. Tapi di kami di dalam terang, kita mengecap karunia dari surga. Kami sudah mengecapnya semua, dan semua setiap anak-anak gereja 611. Kami tidak lagi meninggalkan, tidak masuk di dalam fondasi yang salah ini. Tuhan kami berterima kasih. Kami di dalam gereja 611 ini dalam Roh Kudus, disinari Roh Kudus. Kita ada bagiannya dan kami mengerti firman-Nya Tuhan. Saudara-saudara semua, kita angkat tangan kita, dan juga saudara-saudara yang di online, kita angkat tangan kita. Kita dia boleh kita masuk mengecap semua bagian dari surga ini. Kita bagian ini semua banyak mujizat yang terjadi. Kita bukan murid kita berterima kasih kepada Tuhan yang apa yang Tuhan sudah berikan, kerjakan untuk kita. That this is possible. Tuhan kami sudah mengecap semuanya yang mengandung berguna yang Kau berikan pada kami. Kita sudah muka-muka kita berterima kasih Tuhan. Dan kita bisa bagaimana mengecap karunia surgawi karena kita Yesus yang sudah turun menjadi manusia. Tuhan Kudus Engkau turun, dan kita ada bagian dari bagian dari Roh Kudus, dan kami berterima kasih. Semua masuk yang rasa mengecap, itu firman yang Tuhan, itu mengecap firman yang itu sampai selama-lamanya kehidupan ini yang Tuhan sudah berikan, dan kita menjadi sebagian sekelompok orang ini. Tuhan, inilah kasih karunia. Karena ini kasih karunia, Engkau membimbing kita masuk kepada bangsa-bangsa, dan kita menjadi supaya imam yang besar memberikan semua kepada kita dan memberitakan semua pada kita. Kami adalah milik-Mu. Kita tidak mungkin meninggalkan jalan-Mu, tidak mungkin meninggalkan jalan ini. Bisa satu, Tuhan Yesus kami berterima kasih. Terima kasih Engkau melindungi kami hari ini di dalam wabah penyakit ini. Engkau melindungi kami dan bisa sampai datang di sini. Bisa datang kepada firman Tuhan. Dan bisa sampai di dalam renungan pagi, walaupun dengan online dan juga staf gereja yang di sini. Tuhan kami berterima kasih. Dan juga murid-murid sekolah Alkitab yang melalui online. Tuhan, dengan begini kami dan bisa menjaga. Kami berterima kasih. Dan kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Dan Tuhan ada bagi kita satu kemudian ini is impossible for us. Terhadap kita impossible
invisible. Tidak mungkin. Ini perlindungan Tuhan. Dan kita apakah terus menjaga? Apakah kita taruh di depannya kita? Di depannya kita. Kita menentukan bagian ini supaya kita bisa masuk sampai ke seutuhnya. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, pemikiran dan hati kita. Apakah berhenti sampai masa lalu kita? Apa pemikiran dan hati kita berhenti pada masa kanak-kanak kita hanya bisa minum susu dan tidak memakan makanan kering? Pada kehidupan pemikiran kita adalah tentang pemikiran kita masih goncang, tidak stabil. Kita berdoa untuk hati kita. Apakah hati kita sudah teguh? Apakah hati kita ada pengharapan? Apakah hati kita ada satu tuntunan sampai kekal selama, ada pengharapan kekal selamanya? Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Menghadapi wabah penyakit ini, begini di dalam kesulitan, bagaimana kita mengambil keputusan? Kita bagaimana hari ini mengambil keputusan? Apa yang kita andalkan? Apa yang kita tentukan? Bagaimana kita hidup dan bagaimana kita melakukannya? Tuhan tidak dalam kekacauan dan membimbing kita meninggalkan tempat. Semua diberikan pada orang, diharapkan Surabaya mendapatkan kita masuk meninggalkan satu pengharapan pada orang yang dalam mengharapannya supaya mendapatkan cuma-cuma. Yang kita berharap. Jadi dengan Roh Kudus ada fondasinya, ada pengharapan dan masuk kepada bangsa-bangsa. Yesus yang berguna menjadi imam besar supaya kita masuk bersama. Kita pejamkan mata kita, kita renungkan. Tuhan tidak dalam kegoncangan. Dan kita menyuruh kita ada pengharapan yang seutuhnya. Dan dia menyuruh kita hari ini di dalam wabah penyakit ini kita mendapatkan bagaimana, dan kita mendapatnya dengan cuma-cuma. Dan dia menyuruh kita dan terus ada pengharapan. Walaupun wabah dalam keadaan COVID ini betapa sulitnya, dan kita terus berharap dan jangan berjanji dengan Roh. Kita tidak akan tertiup oleh angin dan kita tidak tergoyahkan.
memohon Roh Kudus membuka mata hati kita, supaya kita tahu kita ada orang yang penuh pengharapan. Kita ada orang yang penuh pengharapan. Dan kita terus hold on. Roh Kudus akan membantu kita menjaga pengharapan ini dan menentukan pengharapan ini. Bukan hanya hilang di tiup angin. Dan kita terus di dalam pengharapan ini. Tuhan berikan pada kita, yaitu show hope. Dia sampai selama-lamanya, sampai Yesus kembali kedua kalinya, yaitu show hope. Kita masuk di dalam Roh dan memohon penentuan ini lebih kuat lagi, penentuan ini lebih kuat lagi di dalam kita, di dalam kesulitan sekarang ini, di dalam kesulitan ini. Kita tidak mudah ditiup oleh angin. Kita kehilangan dari pengharapan ini. Kita kehilangan pengharapan ini. Tuhan, kami memohon padamu, biarpun kalau hari ini kita mendengar berita-berita yang apapun, kami tidak mau kehilangan pengharapan ini. Tuhan, hati kami di dalam mengikuti Yesus masuk sampai bangsa-bangsa, masuk dan menyuruh roh kami di dalam kami terus mengikuti Yesus sampai masuk, sampai ke bersamaan dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Walaupun kami mendengar berita apapun dan keadaan apapun yang tinggi dan rendah, tapi roh kami dan terus bersama Yesus masuk di dalam. Ini adalah roh kami yang teguh, tetap dan tidak tergoyahkan, tetap masuk ke dalamnya, masuk kebersamaan di dalam Tuhan, masuk ke dalam bait sucinya Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan, bagian masuk di dalam amat bagian Tuhan. Dan saya terakhir mengundang kita bersama angkat tangan. Kita berdoa untuk sekelompok orang yang berdoa untuk murid sekolah Alkitab yang tidak bisa berkumpul. Kalau itu membawa satu pengharapan besar untuk masuk di dalam sekolah kita, menerima satu kehidupan dari pohon kehidupan, dan murid dan guru bersama ada kegiatan dan menerima dan juga tapi karena wabah penyakit ini ada sebagian waktu mereka tidak boleh datang berkumpul. Mereka ada satu kekecewaan dan mereka sangat kecewa, dan juga mereka juga membuat mereka tuh dalam keadaan ini. Dan kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada murid-murid sekolah Alkitab. Dan karena hari ini banyak yang
pelajarannya diubah, dan mereka satu pohon kehidupan, the taste goodness and the follow God. Dan mereka pas melihat dan mereka ingin masuk, dan seperti firman ini bahasa majoritas, dan mereka ingin terus masuk. Tapi berita ini diberitakan bahwa hati mereka hati yang hancur, dan mereka berkata dan kita angkat tangan, kita berdoa pada mereka supaya mereka tetap teguh, dan supaya mereka terus berteguh, percaya walaupun bagaimana Tuhan memberikan kehidupan, pohon kehidupan, juga firman-Mu yang hidup dengan Roh Kudus, dengan kerajaan surga dan keselamatan yang selama-lama yang Kau taruh kepada mereka, supaya mereka tuh lebih tinggi, supaya mereka lebih masuk lagi, walaupun dalam kesulitan datang, dan pertama mendengarkan kami, apakah kami percaya, supaya kami fondasi kita supaya tidak tergoyahkan dalam hati kita, apakah ada pengharapan ini, yaitu tentang kehidupan itu. Tuhan Kau bantu murid sekolah, dan bantu yang mereka yang online, yang mendengar online, yang sekolah Alkitab pagi dan malam. Tuhan taruhlah di dalam ini supaya mereka tidak tergoyahkan. Tuhan, kami berterima kasih supaya mereka bagaimanapun mereka sekolah, supaya mereka tuh menerima kehidupan mereka masuk sampai seutuhnya, sebetulnya masuk sampai seutuhnya, supaya mereka menerima sampai seutuhnya, dan bersama dengan Yesus masuk pada seutuhnya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara semua, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita masuk bagi kita masuk kepada seutuhnya dan membimbing kita sampai di hadapan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Dan kita juga tidak ini mengikuti Yesus, masuk pada seutuhnya sampai ke kursi rahmat, mendapatkan keselamatan, pengampunan dan kasih karunia, dan selalu dapatkan satu bantuan. Kita banyak saudara-saudara semua dan teman kita di dalam kelemahan mereka, dan kita sendiri mendapatkan bantuan, dan kita mendapatkan pengampunan, dan kita mesti menjadi imam. Karena iman yang besar yang bisa masuk kepada dalam seutuhnya. Kita setiap orang mengadakan Yesus, kita menjadi imam besar, dan kita mewakili dunia ini memohon. Bukannya kita hanya sendiri masuk pada seutuhnya, dan kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tapi hari ini kita sama Tuhan, apa yang kita terhubung dengan Tuhan, apa yang kita dapatkan, kita lepaskan pada dunia ini, supaya banyak orang bisa mengikuti kita dan terhubung dengan Tuhan. Bukan di dalam kekecewaan, merasa tidak berdaya dan tidak ada gunanya lagi di dalam dunia ini, terutama dalam keadaan seperti wabah penyakit ini, dan banyak lagi sisi yang dalam kesulitannya. Kita angkat tangan kita dari kursi rahmat, kita menerima berkat, menerima bantuan, kita mendapatkan bantuan, dan kita berbalik badan kita menjadi berkat bagi dunia ini. Kita angkat tangan kita bagi wabah penyakit dunia di sini, dan juga perekonomian, tentang pendudukan, pemberontakan, dan bagi bumi ini semua korupsi yang dirusak, dan kita berdoa memohon. Bumi ini menunggu keselamatan, dan menunggu bibitnya Tuhan tumbuh. Kita mendapatkan keselamatan, kemuliaan dari Tuhan, menjadi anak Tuhan, memberkati bumi ini.
Bumi wabah penyakit mesti mundur. Kok COVID-19 dan semua wabah penyakit yang ada mesti mundur. Kita berdiri di dalam bait suci, di dalam bangsa-bangsa, di dalam lamat kursi, menerima pengampunan kasih karunia, menjadi bantuan kami, dan juga menjadi pembantuan dari dunia ini, dan juga jadi membantu dunia ini. Tuhan melalui kursi rahmat-Mu berkasih karunia, pengampunan mengalir melalui kami sampai seluruh dunia, sampai ke tempat kami bekerja, sampai permasyarakatan kami. Tuhan ubah hati manusia supaya hati manusia kembali padamu. Terima kasih mendengar doa kami. Mohon kamu berkati kami setiap orang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita sampai jumpa besok pagi.